malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di dalam channel kami, berinteraksi di channel kami dan menjadikan channel kami salah satu tempat di mana kita saling belajar. Teman-teman, malam ini saya ingin cerita berkaitan dengan digital marketing berdasarkan pengalaman kami. Pengalaman kami di dalam handle beberapa perusahaan yang berkaitan dengan setup tim. Setup tim digital marketing ini yang saya maksudkan adalah keinginan perusahaan dalam membangun atau menciptakan atau menaikkan kapasitas tim internalnya sehingga sesuai dengan harapan perusahaan. Tetapi seringnya adalah bahwa orang-orang yang hadir atau ketika kami hadir melakukan pitching atau melakukan pelatihan ke perusahaan tersebut, seringkali yang hadir hanya timnya. Bahkan timnya itu yang hadir adalah tim eksekutor, bukan tim research development. Nah, kadangkala digital marketing itu dipahami hanya sekedar aktivitas digital. Dalam arti begini, yang disebut digital marketing adalah ya kamu buat konten, membuat artikel, membuat caption, posting, kemudian viral atau diiklankan. Nah, hanya sebatas itu seringkalinya. Padahal digital marketing itu luas. Ada dua bagian tim inti atau paling utama dalam sebuah tim digital marketing. Yang pertama adalah tim konseptor, yang kedua adalah tim eksekutor. Dua hal ini jika menjadi satu, antara konseptor dan eksekutor menjadi satu, maka perusahaan sebenarnya sedang tidak membangun tim, tapi sebenarnya sedang membangun kompetitor. Logikanya bagaimana? Begini, tim konseptor adalah tim yang bisa merancang, menentukan target marketnya, menentukan value produk atau jasanya, kemudian value tadi penetrasi ke market. Kontennya seperti apa, medianya seperti apa, bahasanya bagaimana, itu adalah tim konseptor. Kemudian yang mengeksekusi siapa? Tim eksekutor. Nah, tim konseptor ini menjadi tim yang nantinya berkaitan dengan rancang bangun bisnis. Kemudian di dalamnya ada business plan, ada BMC, kemudian ada struktur organisasinya. Struktur organisasi ini adalah tim apa yang diperlukan, kemudian bagian apa yang diperlukan. Bahwa digital marketing itu saat ini di Indonesia ada 4 kolam. 4 kolam online ya. Ada Google, ada sosial media, ada marketplace, ada aplikasi. Nah, 4 kolam besar ini itu tidak semuanya bisa digunakan. Karena setiap media online itu mempunyai karakter market yang beda-beda. Caranya berbeda-beda juga. Mungkin contoh misalkan, kalau kita tidak paham bahwa customer itu menemukan kita itu dari mana? Dari sosial media atau dari Google. Nah, itu harus kita pahami dulu. Behaviornya, customer journey-nya kita pahami dulu. Nah, PR-nya tim konseptor adalah menemukan customer journey-nya. Contoh begini, ada satu kasus, ada perusahaan sunat misalkan, rumah sunat. Ketika seseorang itu pengen sunat atau pengen pesan undangan misalkan, jasa undangan pernikahan misalkan, yang dia lakukan apa? Rata-rata ketika dia mencari informasi, dia larinya kemana? Google. Nah, ketika dia cari ke Google, muncul web kita. Kemudian dia klik. Apakah dia langsung kontak? Belum tentu. Dia belum tentu langsung kontak. Dia melakukan apa? Validasi. Validasi di mana? Di Google Map, kemudian sosial media, kemudian dia nyari brandnya di sosial media, bagaimana testimoninya, bagaimana reviewnya. Nah, itu dicek. Baru ketika dia yakin, dia akan kontak ke kita. Maka yang kita perlukan adalah bagaimana kita mengetahui customer journey-nya, kemudian setiap langkah yang dilakukan oleh customer, kita hadir dan membangun kepercayaan. Nah, itu PR-nya siapa? Itu adalah PR-nya tim konseptor. Konseptor itu merancang alur customer-nya itu seperti apa, customer journey-nya seperti apa, pintu masuknya bagaimana, apakah melalui Google, apakah melalui sosial media. Nah, itu adalah tim konseptor.
tim eksekutor itu melakukan tugas dari tim konseptor. Bagaimana artikelnya, bagaimana bahasanya, alurnya bagaimana, itu adalah menjadi bagian dari tim eksekutor. Apakah dua tim ini disatukan? Bisa? Bisa. Asalkan tim ini betul-betul loyal pada perusahaan. Karena apa? Ketika tim konseptor dan tim eksekutor menjadi satu bagian, atau bahkan satu orang, maka teman-teman atau Anda semua sedang tidak menciptakan tim, tetapi kita sedang menciptakan kompetitor. Dasarnya apa? Karena dia yang paham. Dia yang paham customer journey-nya, dia yang paham strateginya, dia tahu marketnya, dia bisa eksekusinya. Yang dia tidak punya adalah produk atau layanan. Nah, kalau produk Anda mudah untuk diduplikasi, atau dicari vendornya, atau dicari suppliernya, ya sudah, maka dia akan mudah untuk membangun perusahaan yang sama dengan Anda. Nah, seringkali ketika saya diminta menjadi konsultan dari perusahaan, saya selalu bertanya, apakah tim manajemen hadir? Kalau hadir, saya mau. Kalau nggak hadir, saya tidak mau. Karena apa? Karena digital marketing ini kayak cermin dua sisi, kayak pisau dua sisi gitu loh. Kalau salah menempatkan, maka kita sedang tidak membangun tim, tapi sedang membangun kompetitor. Saya sedang melatih para kompetitor, calon kompetitor. Nah, ini saya nggak enak. Maka kadang-kadang seringkali ketika saya menjadi konsultan untuk melatih satu perusahaan, saya minta ownernya atau manajemen yang dia percaya itu harus hadir. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana mengontrolnya. Dan materi digital marketing itu materinya antara owner, materi manajemen, sama materinya untuk eksekutor beda. Beda banget. Kalau untuk tim eksekutor, biasanya kami mengajarkan, menyampaikan masalah ini teknisnya, ini logikanya, ini alurnya, kemudian ini bagaimana mengukur bagaimana lead segera muncul atau segera closing, itu menjadi bagian dari tugas tim eksekutor. Tapi tim manajemen adalah beda. Materinya adalah bagaimana kinerja timnya, bagaimana sudah sesuai KPI atau belum, kemudian sesuai melihat ukurannya bagaimana. Nah, itu menjadi bagian tugas dari tim manajemen. Nah, materinya beda. Maka ketika kita sedang membangun perusahaan, atau kita sedang menciptakan perusahaan, atau kita sedang membangun tim, maka bedakan antara tim konseptor dan tim eksekutor. Nah, dalam konsep membangun super team bahasa kami. Nah, ada dalam konteks dalam membangun super team itu ada beberapa hal. Jadi ada di website kami di Cukup ada beberapa hal yang bisa teman-teman lihat. Ini ada videonya juga. Nah, ini free ya. Nah, di sini saya menyampaikan bagaimana membangun super team. Tahapan membangun super team itu ada 6. Yang pertama adalah breakdown strategi. Strategi ini adalah timnya apa siapa aja yang dibutuhkan, kemudian medianya apa aja, kemudian setelah breakdown strategi kita membreakdown SDM. Jadi breakdown strategi ini adalah langkah pertama dari ketika perusahaan menentukan bulan ini, tahun ini misalnya sekian. Nah, itu kita breakdown. Dalam sehari kontennya berapa, kemudian tahapannya berapa, lead-nya berapa, closing berapa, CTR-nya berapa persen, closing rate-nya berapa persen. Nah, itu ada ukurannya. Itu berkaitan dengan breakdown strategi. Breakdown strategi ini patokannya adalah dari target dari perusahaan. Kemudian setelah breakdown strategi apa? Breakdown SDM-nya. Tim yang dibutuhkan apa aja? Media yang dibutuhkan apa aja? Nah, ini berkaitan dengan breakdown SDM-nya. Karena nanti kadang-kadang kita bisa mengukur, media online, sosial media misalkan, ini yang dibutuhkan sekian orang. Marketplace yang dibutuhkan sekian orang. Ini perlu membangun tim misalkan. Ini nggak perlu. Ini perlu kita freelancer misalkan. Nah, itu ada ukurannya. Kemudian setelah breakdown strategi adalah apa? Set target dan waktu. Nah, ini berkaitan dengan target. Misalkan satu hari postingannya sekian, berapa lama. Kemudian
misalkan perlu iklan, berapa lama, berapa hari, cetakannya berapa, kemudian target lead-nya berapa banyak. Nah, itu menjadi set dan waktu. Nah, kemudian yang keempat adalah breakdown to-do list-nya. Nah, dari katakanlah sehari targetnya adalah 20 lead misalkan, atau 30 lead misalkan. Nah, itu kita breakdown. Dalam sehari berapa postingan, dalam sehari berapa iklan yang harus jalan, dalam sehari berapa banyak harus ditemui. Itu ada ukurannya, ada to-do list-nya. Dan ini menjadi bagian dari tim konseptor. Yang membuat KPI siapa? Tim konseptor. Yang membuat targetnya siapa? Perusahaan. Yang melakukan siapa? Tim eksekutor. Kemudian ada yang namanya eksekusi dan delegasi. Dan eksekusi dan delegasi ini adalah berkaitan dengan target perusahaan, dibuat sistem komunikasinya, kemudian bisa didelegasi. Ketika sistem delegasinya bisa disistemasi, maka itu bisa diduplikasi. Tetapi ketika sistem delegasinya tidak ada sistemnya atau hanya by ucapan, maka itu tidak bisa didelegasikan. Bahkan paling parahnya adalah kita tidak bisa mengontrol, memastikan sudah jalan atau belum. Sistemasi bisnis atau sistemasi digital marketing ini adalah menjadi bagian penting dalam memastikan apa yang kita kerjakan itu ada progresnya. Yang terakhir adalah bagaimana semua yang kita kerjakan ini bisa diduplikasi. Contoh misalkan, hari ini ada targetnya ada lead 10 misalkan. Oh, dengan konten sekian. Ketika semuanya sudah ada sistemnya, ada alat ukurnya, ini bisa diduplikasi. Berapa budget yang diperlukan untuk menaikkan omset sekian? Karena apa? Ada sistemnya, ada alat ukurnya, ada kontaknya. Gitu. Nah, ketika tidak ada sistemnya, maka kita tidak bisa melakukan duplikasi. Nah, itulah kenapa digital marketing ada 2 tahap. Konseptor dan eksekutor. Tujuannya adalah membangun super team. Super team tahapannya ada 6. Breakdown strategi, breakdown SDM, set dan waktu, kemudian breakdown to-do list, eksekusi dan duplikasi. Demikian dari saya. Terima kasih, sampai ketemu dengan video berikutnya.